masih membahas tentang arahan dari Nabi kita bagi mereka yang menyukai seseorang karena Allah. Nabi bersabda, "Idza ahabba ahadukum 'abdan." Apabila mencintai salah seorang di antara kalian akan orang lain, falyukhbirhu, maka hendaklah dia kabarkan, artinya kasih tahu. Fa innahu yajidu mitlalladzi yajidu lahu, karena sesungguhnya dia akan melakukan sesuatu yang semisal apa yang dia lakukan. Kalau nggak dikasih tahu, nanti dia nggak tahu. Oleh sebab itu harus dikasih tahu bahwa kita mencintai dia, biar dia memperlakukan kita sama sebagaimana halnya kita memperlakukan dia. Kan kalau nggak tahu nanti jadi tanda tanya. Tapi kalau dikasih tahu, nanti dia akan memperlakukan kita sama sebagaimana halnya kita memperlakukan dia. Jadi takrir artinya mengikrarkan sesuatu kepada orang lain. Ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Contoh, kalau ada orang yang menyatakan, orang non-muslim maksud saya, menyatakan di dalam hatinya telah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, ini keimanannya sah kan? Keimanannya sah kan? Sah. Karena kata Nabi, al-imanu bil qalbi, iman itu di dalam hati. Jadi walaupun tidak diucapkan, tidak diikrarkan dua kalimat syahadat tersebut di hadapan orang lain, ini keimanan seorang yang sudah terbentuk di dalam hatinya itu dianggap sah oleh agama. Karena sesuai dengan sabda Nabi, al-imanu bil qalbi, iman itu di dalam hati. Karena bisa jadi ada seorang pemuda nih misalnya, seorang pemuda yang masih hidup mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya yang non-muslim. Yang non-muslim. Disebabkan karena si pemuda ini bergaul dengan teman-teman yang muslim, dia terpengaruh. Ya, dia terpengaruh dengan teman-temannya yang muslim. Sehingga sedikit banyak dia suka mempelajari Islam. Ya, suka nginep di rumah temannya, dibaca-baca buku-buku Islam, akhirnya tertarik masuk Islam. Cuman dia takut sama orang tuanya. Karena dia tahu kalau dia ketahuan masuk Islam, waduh, dia bisa diusir. Kuliahnya berantakan, gitu dah. Ya. Otomatis nafkah yang diberikan oleh ibu bapaknya itu di-stop. Dia bakalan jadi terlantar. Dan dia nggak bisa mendapatkan tempat bernaung untuk dia menyambung hidup. Pokoknya dia belangsak dah kalau orang tuanya sampai tahu bahwa dia masuk Islam. Maka atas pertimbangan tersebut, si pemuda ini merahasiakan keislamannya di hadapan orang tua. Imannya sah? Sah. Sah. Pokoknya dijaga, jangan sampai ada seorang pun yang tahu bahwa dia sudah muslim. Sah. Cuma langkah berikutnya, kalau ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, biar nanti, ya kan umur nggak tahu, dia sudah meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Ternyata tidak ada satupun tetangga saudara yang tahu bahwa dia udah masuk Islam. Nanti kalau dia meninggal bisa dibawa ke gereja itu. Disebabkan karena nggak ada seorang pun yang tahu. Nah, oleh sebab itu langkah lanjut setelah hati kita meyakini tentang kebenaran Islam, ini harus diikrarkan, minimal disaksikan oleh satu orang. Ya biar nanti pada saat dia meninggal dunia tidak menimbulkan fitnah. Ya kan banyak loh ya kasus-kasus di masyarakat yang disebabkan karena dia nggak pernah cerita sama keluarganya tentang keislamannya. Tapi ketika meninggal dunia, oh ini jadi rebutan ya. Kata temannya tuh masuk Islam, dia masuk Islam depan saya. Sedangkan saudaranya nggak ada yang tahu dia masuk Islam. Akhirnya saling berebut. Nah dalam kasus perebutan jenazah ini kan pasti yang menang apa? Keluarganya, karena mereka memiliki hak yang lebih besar ketimbang orang lain. Udah akhirnya dibawa kemana? Ke gereja.
Ya padahal kesehariannya dia ngumpet-ngumpet suka salah gitu ya, ngumpet-ngumpet suka belajar baca Al-Quran. Nah, tapi karena keislamannya tidak diketahui oleh banyak orang, maka di kemudian hari pada saat meninggal dunia banyak menimbulkan fitnah. Ini banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Nah oleh sebab itu walaupun keimanan yang terbentuk di dalam hati itu sudah dianggap sah, tapi nanti di kemudian hari akan menimbulkan masalah. Nah, kalau keimanan tersebut tidak dipublikasikan, tidak diberitahu kepada orang lain. Karena berapa banyak kasus di masyarakat, seorang meninggal ini jadi rebutan, yang jenazahnya itu jadi rebutan antara keluarga yang masih non muslim ya dengan kawan-kawannya yang tahu bahwa dia sudah berpindah agama, yang sudah muslim. Ya makanya untuk melindungi status keislaman seseorang, itu dari Departemen Agama yaitu menugaskan pimpinan-pimpinan di kantor urusan agama untuk mengeluarkan surat bahwa orang ini sudah masuk Islam, biar statusnya itu diakui oleh negara, biar kuat. Nah begitu pula halnya dengan persaudaraan. Kalau kita mencintai seseorang tapi kita pendam di dalam hati, ini nanti akan menimbulkan fitnah. Ya artinya kita sudah banyak berkorban tapi teman kita kayak cuek-cuek aja nih, nggak ngebales kecintaan kita kepada dia. Nah oleh sebab itu perlu dikasih tahu. Nah, biar berbalas. Kan kalau berbalas kena, ya. Kalau berbalas kena. Jadi masing-masing saling peduli, saling memperhatikan hak saudaranya. Dan ini arahan Nabi kepada kita umatnya tentang satu persoalan di masyarakat. Kalau kita punya kawan yang kita tertarik tentang terhadap kepribadiannya yang baik, ini dianjurkan oleh Nabi untuk ngasih tahu. Ya dengan bahasa kita lah ya, terserah dengan bahasa kita. Kalau kita nggak bisa mengungkapkannya secara terus terang, ya kita bisa perlihatkan kepada kawan kita tersebut bahwa kita betul-betul sangat peduli sama dia. Nah, nanti lama-lama dia tahu, oh ternyata dia sangat peduli dan perhatian terhadap kita, sehingga dia mau untuk membalas ya, kecintaan kita kepada dia. Dan kemudian hadis yang ke-31